Bab tambahan, Miloyang, Lydia. Di kota Kinceng. Suatu hari, tiba-tiba muncul awan bercahaya di atas kota Kinceng. Banyak kultivator mengangkat kepala mereka untuk melihat awan tersebut. Awan itu terdiri dari 9 warna, memancarkan aura suci yang membuat semua orang terpesona. Pada saat yang bersamaan, napas energi dari langit dan bumi tiba-tiba berkumpul dari seluruh penjuru. Dalam jarak ratusan mil, dewa dan setan menghindar. Para kultivator di dalam kota penuh dengan kebingungan, penuh dengan pembicaraan yang riuh. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba berseru dengan kaget, "Awan ini berwarna 9, tidak mungkin bukan awan Tao yang terkenal." Awan Tao. Ketika ucapan ini diungkapkan, seluruh kota menjadi panas. Dikatakan bahwa ketika awan Tao muncul, pasti akan lahir seseorang yang memiliki takdir. Apakah kota Kinceng akan melahirkan seseorang yang memiliki takdir? Saat semua orang sibuk berbicara, tiba-tiba awan 9 warna itu sedikit bergetar dan seketika itu, 9 balok cahaya tiba-tiba turun dari langit dan masuk ke dalam sebuah rumah besar. Semua orang di kota menatap rumah besar tersebut. Itulah arah keluarga yang sudah lahir, seorang putra yang baru lahir. Suara kegembiraan tiba-tiba terdengar dari dalam rumah besar keluarga yang, dan segera setelah itu, seluruh keluarga menjadi sibuk. Tidak lama kemudian, berita kelahiran orang yang ditakdirkan dari awan Tao di keluarga yang menyebar seperti wabah menjalar ke seluruh tanah selatan. Bahkan, kabar tersebut dengan sangat cepat menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Dan yang lebih mengejutkan, sang pewaris keluarga yang tidak hanya menjadi orang yang ditakdirkan, tetapi juga memiliki tubuh suci yang tak terkalahkan seperti yang diceritakan dalam legenda. Orang yang ditakdirkan, tubuh suci tak terkalahkan, tak tertandingi dan tak terbandingkan sepanjang sejarah. Pada saat ini, tidak hanya kota Kinceng yang terguncang, tetapi seluruh dunia misteri juga tidak bisa tenang. Pada hari kedua, keluarga bangsawan dari berbagai tempat tiba-tiba datang ke keluarga yang, termasuk keluarga bangsawan Hong dari kota Kinceng, keluarga bangsawan Mo dan keluarga Li serta beberapa keluarga bangsawan super dari kota tetangga, bahkan banyak sekte yang kuat ikut datang. Tujuan mereka, pernikahan. Tubuh suci tak terkalahkan. Perlu diketahui, ini adalah tubuh suci kedua di alam semesta saat ini, hanya kalah oleh tubuh manusia biasa dalam legenda. Bisa dikatakan bahwa jenius luar biasa dari keluarga yang ini, yang akan menjadi pemimpin sepanjang masa, akan mengguncang zaman kuno dan modern. Jika sekarang bisa menjalin hubungan keluarga dengan keluarga yang, maka di masa depan, keluarga sendiri juga akan meroket menjadi keluarga bangsawan super. Pada saat ini, bayi yang lahir di keluarga yang menjadi buah bibir tidak hanya di seluruh tanah selatan, tetapi bahkan di seluruh dunia misteri. Di dalam keluarga yang, seluruh keluarga merayakan kelahiran ini. Kepala klan yang sekarang, yang bernama Yang Yunsan, saat ini membawa ratusan anggota keluarga bersimpuh di depan altar keluarga yang menghormati leluhur. Di samping Yasir, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang subur, bersikap anggun dan berkelas. Wanita cantik tersebut adalah Yacinta, menantu perempuan dari Yasir. Sedangkan adik laki-lakinya, yang menghilang setengah tahun yang lalu saat menjelajahi alam rahasia, hingga saat ini belum ada kabar. Dalam dekapan Yacinta, ada seorang bayi laki-laki yang menatap dunia di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang tidak seharusnya dimiliki oleh bayi. Pemimpin keluarga, Yasir tiba-tiba berseru dengan penuh semangat, "Langit memberkati keluarga yang..." Dengan berkata demikian, dia membungkuk dalam penghormatan, berulang kali menyentuhkan kepalanya ke tanah. Pada saat ini, dia benar-benar penuh gairah.
Keluarga yang dahulu pernah menjadi keluarga besar di Provinsi Selatan, tetapi kemudian merosot secara bertahap dan sekarang dianggap hanya sebagai keluarga kelas 3, berjuang untuk bertahan di kota Kinceng. Awalnya, dia berpikir bahwa keluarga yang akan terus merosot, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga yang sekarang akan mendapat anugerah seorang anak yang akan membawa kejayaan besar. Ini benar-benar perlindungan langit bagi keluarga Yang. Setelah upacara penghormatan selesai, seorang tua dengan langkah cepat mendekati Yasir, suaranya gemetar, "Ketua klan, utusan dari klan Ye telah datang." Klan Ye. Mendengar ini, tubuh Yasir tiba-tiba gemetar. Ia segera berkata dengan terburu-buru, "Cepat, silakan bawa mereka masuk." Di dalam ruang rapat, Yasir duduk berhadapan dengan seorang tua yang mengenakan jubah abu-abu dan sepatu rumput, matanya tajam dengan aura tekanan yang tak terlihat. Yasir merasa agak gugup. Klan Ye saat ini merupakan keluarga bangsawan super nomor 1 di dunia misteri. Bukan hanya keluarga Yang, bahkan 3 keluarga besar di kota Kinceng seperti semut di mata mereka. Selain rasa gugup, ada juga rasa harap, karena dia sudah menebak tujuan lawan dalam kunjungannya. Pada saat itu, sang tua yang mengenakan sepatu rumput tiba-tiba berkata, "Bolehkah aku melihat si kecil itu?" Mendengar ini, Yasir merasa senang. "Tentu saja, Tetua Yahya, tolong tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia memberi perintah kepada pelayan untuk mengambilnya. Tidak lama kemudian, wanita cantik itu datang membawa bayi dan Yahya segera berdiri, melangkah cepat ke depannya. Ketika dia melihat bayi di pelukan wanita itu, ekspresinya seketika berubah menjadi sangat bersemangat. Tubuh suci tak terkalahkan. Ini benar-benar tubuh suci tak terkalahkan yang legendaris. Yahya menahan kegembiraannya. Dia memalingkan pandangannya ke arah Yasir dan tersenyum, "Ketua klan Yang, sejujurnya, aku datang sebagai utusan klan Ye. Tujuanku adalah ingin menjalin hubungan keluarga dengan klan Yang. Bagaimana pendapat ketua klan Yang?" Mendirikan hubungan keluarga. Mendengar ini, Yasir langsung tergugah. Jika bisa menjalin hubungan keluarga dengan klan Ye, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa bagi keluarga Yang. Klan Ye bukan hanya keluarga bangsawan super di dunia misteri, bahkan di seluruh dunia dewa, mereka juga memiliki reputasi yang sangat tinggi. Dapat dikatakan, dengan bersekutu dengan klan Ye, keluarga Yang tidak hanya akan mendapatkan manfaat tanpa batas, tetapi juga akan mengalami peningkatan status yang besar. Keluarga yang tidak memiliki alasan untuk menolak, dan tentu saja, mereka tidak berani menolak. Yasir dengan cepat mengangguk setuju. Yahya tersenyum tipis, tidak terkejut dengan persetujuan Yasir, karena pada saat ini, meskipun keluarga yang memiliki seseorang yang ditakdirkan, namun tanpa bantuan klan Ye, orang yang ditakdirkan tersebut tidak mungkin tumbuh dan berkembang. Di dunia ini, harapan untuk kebaikan mungkin ada, tetapi keinginan untuk melihat orang lain tidak berhasil pasti lebih banyak. Yahya perlahan-lahan mengeluarkan surat nikah, di mana tertulis, "Dua keluarga bersatu. Satu ikatan perjanjian, takdir baik abadi, persahabatan sejati. Jika melanggar perjanjian ini, surga dan bumi akan menolaknya. Tertanda, klan Ye, Lydia Ye." Ada juga kep jari kelingking di atasnya. Lydia Ye adalah putri dari kepala klan Ye saat ini. Ada 2 salinan surat nikah. Yahya memberikan 2 surat nikah tersebut kepada Yasir dan Yasir segera menerima surat nikah tersebut, lalu menuliskan satu nama, Milo Yang. Itulah nama dari anak yang terpilih ini. Yahya setelah menulis nama Milo Yang di kedua surat nikah, kemudian pergi ke depan Milo Yang. Dia mengambil jarum dan menusuk ibu jari Milo Yang, kemudian menekannya pada surat nikah.
Melihat Milo yang tidak menangis saat jarinya tertusuk, Yahya menunjukkan ekspresi kagum di matanya. Dia merasa terkesan, layak menjadi putra pilihan surgawi. Dengan cepat, kedua surat nikah selesai dan Yasir memberikan satu salinan kepada Yahya. Yahya mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Ketua klan Yang, di dalam cincin penyimpanan ini terdapat ratusan pil, puluhan ribu batu spiritual, beberapa teknik pelatihan tingkat tinggi dan seni bela diri. Semua ini disediakan untuk Pangeran Milo Yang. Selain itu, setiap tahun klan Y akan mengirim master untuk mengajar Pangeran Milo Yang dalam seni bela diri. Mendengar ini, Yasir sangat senang. Meskipun Milo Yang adalah tubuh pilihan surgawi, tanpa sumber daya pelatihan, keluarga yang tidak dapat memberikan dukungan yang memadai. Sekarang, klan Y menawarkan untuk menyediakan semua sumber daya pelatihan untuk Milo Yang merupakan kabar baik yang besar bagi keluarga Yang. Bukan hanya itu, klan Y juga akan memberikan puluhan ribu batu spiritual setiap tahun dan melindungi keluarga Yang. Ini membuat Yasir sangat bersukacita. Setelah Yahya pergi, kabar pernikahan antara keluarga Yang dan klan Y cepat menyebar ke seluruh provinsi selatan. Sejenak, ada yang iri, ada yang kagum, tetapi yang dominan adalah perasaan iri. Satu orang mendapat keberuntungan, seluruh keluarga naik pangkat. Meskipun banyak orang iri, tidak ada yang berani menunjukkan perasaannya, karena sekarang keluarga Yang memiliki perlindungan dari klan Y. Dengan cepat, 5 tahun berlalu. Awalnya, keluarga Yang memiliki harapan dan aspirasi besar terhadap Milo Yang. Namun, perilaku Milo Yang mulai membuat seluruh keluarga Yang menjadi khawatir. Sebab, Milo Yang berusia 5 tahun dan masih belum bisa berbicara. Tentu saja, pada awalnya keluarga Yang tetap tenang, mengingat pepatah bahwa orang bijak berbicara lebih lambat. Namun, segera setelah itu, keluarga Yang kehilangan ketenangan mereka. Karena Milo Yang berusia 10 tahun, masih belum bisa berbicara dan yang lebih mengkhawatirkan adalah dia, sebagai orang pilihan surgawi, tidak bisa melakukan pelatihan. Setiap kali master dari klan Y datang untuk mengajari Milo Yang, dia hanya diam mendengarkan. Dia tidak berlatih dan tidak berbicara sama sekali, menyebabkan master dari klan Y hampir meledak kemarahannya. Kini, keluarga Yang benar-benar panik. Tidak hanya keluarga yang panik, klan Y juga merasa sedikit khawatir. Tentu saja, Milo Yang adalah orang yang mereka pilih. Ketika klan Y dan keluarga Yang menikah, mereka mengadakan pesta besar dan memberitahu seluruh dunia kuno. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia kuno mengetahui bahwa Milo Yang adalah menantu klan Y. Jika Milo Yang menjadi orang bodoh, klan Y akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kuno. Oleh karena itu, klan Y mulai mengirim berbagai dokter terkenal untuk merawat Milo Yang di keluarga Yang. Namun, hasilnya sangat sulit diterima bagi mereka. Milo Yang memiliki tubuh yang normal tanpa masalah kesehatan apapun dan dia adalah tubuh suci tak terkalahkan. Namun, dia tetap tidak berlatih dan tidak berbicara. Setelah 2 tahun perawatan, Milo Yang tetap tidak berlatih dan tidak berbicara. Akhirnya, klan Y mulai menyerah. 1 tahun kemudian, ketika Milo Yang berusia 13 tahun, klan Y berhenti memberikan sumber daya pelatihan apapun kepada keluarga Yang. Mulai dari tahun itu, pemuda yang seharusnya menjadi jenius luar biasa di keluarga Yang berubah menjadi cacat yang tak terampuni. Cacat tak terampuni. Keluarga Yang keseluruhan mulai jatuh dari puncak ke dasar. Terutama bagi mereka yang dulunya iri dan cemburu, sekarang mereka sangat senang. Seorang jenius luar biasa berubah menjadi seorang cacat tak terampuni. Ini sungguh menarik. Di setiap zaman, orang yang suka mencaci orang tidak akan pernah berkurang.
Begitu pula dengan mereka yang senang melihat penderitaan orang lain. Namun, pada saat ini, belum ada yang berani mengarahkan kebencian pada keluarga Yang, karena masih ada perjanjian pernikahan antara keluarga Yang dan klan Y. Banyak orang masih memiliki kekhawatiran terkait hal ini. Dalam sekejap, Milo yang telah berusia 16 tahun. Tahun ini juga merupakan hari pernikahan antara Milo Yang dan Lydia Y. Semua orang menantikan keputusan yang akan diambil oleh keluarga Y. Bercerai. Apakah skenario dramatis seperti ini akan terjadi pada keluarga Yang? Dan jika keluarga Y memutuskan untuk bercerai, maka keluarga Yang akan hancur total. Di dalam kompleks keluarga Yang, di halaman belakang, seorang pemuda berdiri di depan sebatang pohon. Pemuda itu mengenakan jubah panjang berwarna awan, dengan alis pedang dan mata yang berkilau, hidung yang anggun, postur tubuhnya tegak dan penampilannya cukup menarik. Pemuda ini adalah Milo Yang. Milo yang memandang pohon di depannya dengan tatapan kosong, tanpa berkata-kata. Sedangkan pelayan di sekitarnya sudah terbiasa dengan sikap Milo yang seperti ini. Mereka sudah tidak terkejut lagi. Kegemaran utama sang tuan muda adalah membaca atau sekadar melamun, atau ia akan mengayunkan pedang kayu sembarangan sambil berbicara sendiri, "Aku tak terkalahkan, kamu boleh seenaknya." Intinya, baik orang-orang di keluarga yang telah menganggap sang tuan muda sebagai seorang yang tidak waras. Pada saat itu, Milo yang di depan pohon tiba-tiba merenggangkan kening dan di dalam pikirannya muncul gambar seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Sejak lahir, gambar wanita yang mengenakan gaun putih ini selalu muncul dalam benaknya. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tetapi merasa bahwa wanita itu sangat penting baginya. Selain itu, terkadang ada kilasan memori yang berkelebat dalam pikirannya, sangat berantakan dan tidak lengkap. Dia tahu bahwa dia mungkin adalah seseorang yang lain. Tapi siapa dia? Pertanyaan ini telah menghantuinya selama 16 tahun. Tanpa jawaban. Seolah-olah mengingat sesuatu, ia membuka tangan kanannya dan sebilah pedang muncul di tangannya. Di atas bilah pedang ada dua kata, biru gaib. Selain itu, dia sama sekali tidak mengetahui asal-usul lain dari pedang ini. Pedang ini telah bersamanya sejak awal dan dia telah mencoba berkomunikasi dengannya, namun tanpa mendapatkan tanggapan. Sejauh ini, pedang ini tampaknya hanya sedikit tajam, tidak pernah memerlukan pedang kedua untuk menebang kayu. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Yang perlu dicatat, pedang ini kadang-kadang tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui kemana perginya. Tetapi setelah beberapa waktu, pedang itu akan kembali dan tampaknya telah membawa darah, seolah-olah telah membunuh seseorang. Sangat aneh. Pada saat ini, seorang wanita cantik mendekati dari samping. Dia berjalan ke depan Milo Yang, melihat pemuda yang merenggangkan kening di depannya dan wanita cantik itu merasa sedikit sedih. Dia meraih tangan pemuda itu, "Mile, apakah kepalamu sakit lagi?" Milo yang mengangguk sedikit. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali muncul gambar misterius di dalam pikirannya, ia mengalami sakit kepala yang parah. Wanita cantik itu berkata dengan cepat, "Aku akan pergi memanggil tabib untukmu." Sambil berkata demikian, dia berusaha berbalik untuk pergi, tetapi Milo yang menahan tangannya. Dia menggelengkan kepala sedikit, sebentar lagi baik. Wanita cantik itu meraih erat tangan Milo yang merasa sedih dan tidak berdaya. Milo yang memandang wanita cantik di hadapannya, dengan perasaan yang rumit di dalam hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, setelah dia ditinggalkan oleh klan Y, sikap orang-orang di klan terhadapnya telah merosot drastis. Tentu saja, dia mengerti, pada akhirnya, dia tidak memiliki nilai apapun bagi klan yang sekarang.
Seorang yang tidak berharga tidak mungkin lagi mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain. Dia sangat menerima kenyataan ini. Satu-satunya yang berbeda adalah wanita cantik di depannya. Sejak awal hingga sekarang, wanita itu selalu setia padanya. Dia juga tahu bahwa wanita cantik ini sangat khawatir tentang dirinya, sering pergi ke kuil sendian di kota untuk berdoa kepada para dewa untuknya. Selama beberapa tahun ini, wanita cantik di depannya telah menjadi lebih tua. Menghadapi momen ini, Milo yang merenung dalam-dalam. Ini saatnya baginya untuk melakukan perubahan. Tidak mungkin lagi menjalani hidup tanpa arah yang jelas. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya sebelumnya, yang penting adalah menjalani kehidupan sekarang dengan baik. Dengan pikiran ini, Milo yang melihat wanita cantik di hadapannya, "Aku ingin pergi ke klan Ye." Wanita itu sedikit terkejut, kemudian bertanya, "Pergi ke klan Ye?" Milo yang mengangguk, "Menurut perjanjian pernikahan, dalam 1 bulan, aku akan menikahi gadis dari klan Ye, Lydia. Namun, sekarang ini, menikah tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, aku ingin secara sukarela membatalkan pernikahan ini, untuk melindungi diriku sendiri." Klan Ye tidak mengajukan permintaan pembatalan pernikahan dan mereka juga tidak menekan klan Yang. Namun, Milo yang sadar, jika dia tidak berbicara dengan bijak, yang menunggunya hanya kematian. Banyak kali, jika seseorang tidak mempertahankan harga dirinya, orang lain akan membantu mereka untuk mempertahankan harga diri. Bersambung.